Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Inner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Ada cuan? Hari ini lumayan ya, cuannya lumayan. Dapat dari emiten konstruksi. Dan enaknya adalah hari ini nggak terlalu volatile. Langsung aja ngegas emiten konstruksinya. Walaupun komposit secara keseluruhan, komposit ada koreksi ya. Komposit sebentar, tadi di level berapa nih? Dia cuma nggak bergerak kemana-mana, tapi candlenya merah. Tapi it's okay. Pada dasarnya candlenya juga masih bagus ya. Nanti kita akan bicara market review-nya. Hari ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu adalah mengenai right issue BRI. Banyak sekali yang datang ke saya kondisinya bertanya kalau saat ini nabung saham BRI dan enaknya saham BRI sekarang ini gimana ya Pak? Dibeli apa maksudnya di hold untuk kita beli right issue-nya apa enggak gitu ya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa tujuan awal dari Bapak Ibu hold BRI ini tujuannya apa? Kalau memang tujuannya untuk investasi, berarti hold. Ya, karena harga saat ini kalau dijual rugi. Dan mungkin memang sengaja dibuat seperti itu. Kenapa saya bilang buat seperti itu? Karena kita ketahui bahwa Indonesia ini market cap-nya masih termasuk kecil dan seperti sering saya ulas sebelumnya bahwa pergerakan harga seperti ada yang kendalikan ya untuk ini diarahkan ke level berapa dan mungkin tidak perorangan tapi lebih ke kayak kesepakatan tidak tertulis lah gitu. Kalau right issue-nya nanti kan right issue BRI ada di level rencananya 3.400 kalau nggak salah. Jadi BRI itu rencananya akan di right issue di harga 3.400. Jadi kalau harganya BRI anggaplah let's say selisih jauh 4.400 gitu kan nanti terdelusi itu lumayan ekstrim gitu ya. Apalagi dikhawatirkan ya nanti akan ada antara dua nih, antara dijual dulu terus nanti setelah harga terdelusi baru entry lagi BRI yang mana membuat right issue-nya jadi tidak tertebus. Itu kan sayang banget gitu kan. Jadi kalau harganya di bawah dibikin mepet, jadi yang posisi sudah pegang ini tidak berpikiran untuk berspekulasi jual dulu kayak tadi saya bilang, lebih berpikir ya udah kita tebus aja, toh perbandingan rasionya juga oke banget. Nah, kita langsung jelasin dulu aja, kita jelasin kondisi right issue BRI itu seperti apa sih? Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa BRI itu nanti ya rencananya kan akan terjadi peleburan antara BRI ya. Jadi akan ada peleburan BRI, PNM. PNM ini apa? Permodalan Nasional Madani dan kemudian tambah lagi dengan Pegadaian. Ya. Nah, terus kemudian dari BRI ini sendiri, kalau ini kan kita udah tahu, kalau ini 100% milik pemerintah ya. Ini 100% milik pemerintah. Dan ini adalah 5,6,75% milik pemerintah. Kalau kita bilang right issue BRI, kan di rasionya, rasio ya, rasio. Ini kita ngomong rasio. Satu saham memperoleh hak untuk membeli saham baru sebesar 0,23. Jadi, satu lembar akan mendapat hak 0,23 lembar. Kalau saya lebih gampang konversinya seperti ini. Punya 1.000 saham, lembar loh ya, ini kita ngomong lembar. Kalau right issue, kita ngomongnya lembar. Setara dengan, ini tadi rasio perbandingannya, sebentar. Yang pasti sih 230, buat pastinya saya lihat dulu. Tadi mana ya catatannya.
Oh ya, 230. Kebetulan angkanya genap. Nah, kalau 230 ini berarti kalau 10 lot ini kan setara 10 lot dapat 2 lot gitu ya. Ini kan lembar. Kalau ini setara dengan 10 lot dapat, karena ini angkanya ganjil ya, karena ini angkanya ganjil, maka yang kena konversi yang kita bisa beli ini masih outlot. Ini 30 lembar ini outlot. 30 kan satu lot sama dengan 100 lembar. Nah, kalau 230 lembar, anggaplah kita punya 10 lot lah ya. Berarti yang bisa kita beli cuma 2 lot ini aja. Setara dengan 200 lembar aja yang kita bisa tebus. Ya, ini. Jadi setiap kepemilikan, anggap kita kasarnya gini, setiap kepemilikan 10 lot kita berhak menebus 2 lot saham BRI yang baru. Oke. Nah, kita lihat rencananya BRI ini akan melebur, ini PNM dan Pegadaian akan masuk semua ke dalam BRI ya, akan masuk semua ke dalam BRI. Jadi dari right issue ini Bank BRI akan memperoleh dana 96T. Yang mana 56,75T-nya berupa ini ya. Itu berupa dua saham ini. Dua perusahaan ini. Jadi kalau dibilang pemerintah sebagai standby buyer, karena dia kan punya kepemilikan nilai sahamnya kan 56,75%. Nah, ini pemerintah siap beli, tapi siap belinya dalam bentuk bukan nominal rupiah, tapi kepemilikan saham ini. Jadi PNM dan Pegadaian ini akan masuk ke dalam holding BRI senilai 56,75T ini. Jadi pemerintah nggak keluar uang, pemerintah berikan nih kepada BRI dua perusahaan ini. Nanti kita akan lihat ya kira-kira valuasinya atau akan bagus nggak untuk BRI itu sendiri ya. Nah, terus kemudian sisanya kan di luar ini ada publik yang pegang 41%, senilai 41% lah kita anggap. Ini publik. Nah, publik itu bisa macam-macam ya. Publik itu termasuk diantaranya adalah institusi keuangan, dapen, dan lain-lain. Itu berarti 41%. Ini termasuk kita juga retail ya. Ini yang kita setor sebagai tuker. Anggaplah seperti seolah-olah kayak kita masuk dana segini untuk dapat plus perusahaan ini gitu. Sampai sini jelas? Nah, kenapa harus dilebur sih gitu ya? Kenapa harus dilebur ke sini gitu loh? Kenapa PNM dan Pegadaian ini dilebur? Tujuannya simpel, karena mereka itu bergerak di bidang kredit ya, perkreditan. Dan PNM dan Pegadaian untuk menyalurkan kredit itu kan butuh dana ya. Dana segar yang untuk disalurkan ke rakyat. Nah, dana segar ini biasanya mereka peroleh dari mana? Mereka peroleh dari obligasi. Surat utang, mereka terbitin surat utang gitu ya. Atau ada sindikasi mereka pinjam. Nah, ini bunganya gede. Bunganya berkisar antara 5% sampai 6%. Ya dong, harus di atas deposito lah setidaknya. Atau di atas suku bunga ya. Nah, ini menurut ini di atas kertas mahal karena apa? Pegadaian ini tujuannya untuk memberikan kredit jadi PNM plus Pegadaian ini rencananya mereka akan memberikan kredit ke rakyat. Dan karena suku bunga semakin turun,
mau nggak mau mereka juga harus turunin juga kan bunganya. Dan artinya kalau dengan kondisi saat ini dapat dana 6%, mereka sangat tidak efisien. Karena artinya apa? Mereka bayar bunga 6%, sedangkan mereka dapat income-nya nggak banyak, ya. Sehingga terjadi inefisiensi. Nah, jadi mereka itu harus memperkecil bunga ini. Karena mereka itu kan kreditnya ke mikro ya, ultra mikro. Mereka akan rencana masuk ke ultra mikro, segmen yang jauh lebih kecil lagi. Nah, kalau obligasi 6% ini besar, sedangkan kalau mereka merger dengan BRI ya, mereka lebur dengan BRI, masuk ke dalam BRI ini, BRI bisa memberikan dana dengan hanya 3% saja, modalnya istilahnya, modalnya 3%. Nah, ini tentu saja akan berdampak bagus dengan kinerja kedua perusahaan ini. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi dengan mereka masuk ke BRI, mereka akan berpeluang atau berkesempatan mendapatkan dana lebih murah daripada mereka terbitin obligasi sendiri, dana lebih gede, bayar bunga lebih gede. Mending mereka bayar ke holding BRI dengan nilai yang lebih kecil, efisien, dan tentu saja bagi BRI ini juga nggak ada kerugian apa-apa. Karena apa? Dia bisa mempunyai pangsa pasar yang lebih luas lagi, plus ditambah karena ini sudah masuk ke dalam BRI, nanti pembukuannya, keuntungan, dan lain-lainnya juga masuk ke dalam BRI lagi. Jadi, hasil efisiensi yang ada di PNM dan Pegadaian ini akan memberikan benefit juga untuk BRI ini, ya. Jadi akan memberikan benefit juga untuk BRI. Jadi secara di atas kertas sebenarnya akan jadi bagus gitu. Jadi ini kita nggak ngomong mengenai valuasi yang lain-lain dulu ya. Kita ngomong secara logika dulu aja gitu ya. Kalau secara buku, nilai buku pasti BRI ya, saat ini nilai buku BRI ada di level 2,3 kalau nggak salah PBV-nya. 234 ya. Coba saya cek. PBV BRI 2,46. Sorry, ralat ya, 2,46. Ini nilai buku. Dan angka ini lebih kecil lebih bagus. Semakin kecil semakin bagus. Berarti harga saham to book value-nya, harga saham yang kita beli sekarang, umpamanya harganya 4.000, umpamanya ya. Kalau PBV-nya price to book value 2,46, berarti nilai bukunya harusnya 2, berarti itu lebih kecil, hampir 2 kalinya. Umpamanya 4.000 berarti nilainya cuma di bawah 2.000, cuma 1.000 sekian, hampir 2.000 ya. Jadi artinya kita beli kemahalan. Anggaplah seperti itu kira-kira. Nah, kalau posisinya sekarang PBV 2,4, nanti setelah right issue dia akan jadi 2,0 sekian persen. Saya coba cek. Ya, 0,20 ini ya PBV ya. Jadi angkanya semakin kecil, semakin bagus ininya. Rasionya semakin bagus ya. Berarti kita beli barang yang harganya secara valuasi belum terlalu mahal. Oke. Dan harga right issue BRI kan di level 3.400 ya. Di level 3.400. Sedangkan harga saat ini BRI di level, saya cek dulu, 3850 ya. Penutupan hari ini ada di level 3850. Ini RI-nya dan last price hari ini ya di 3850. Jadi kalau perbandingannya 1000 banding 230, terdelusinya nggak terlalu signifikan banget ya, masih ada di angka level yang saya rasa masih oke banget. Jadi masih cukup oke lah untuk ditebus. Dan range pergerakan. Nah, sekarang range. Kalau lihat dari valuasinya secara fundamental,
dengan nilai PBV 2,46% tadi ya, nilai buku saat ini 1.597 per lembar. Nanti akan menjadi 1.933 per lembar. Jadi harganya yang tadinya dibandingkan ini ya, umpamanya ini 3.850, nilai valuasi bukunya cuma 1.500. Jadi intinya kita belinya harganya selisih terlalu jauh ya, dua kali lipat lebih. Dibandingkan nanti setelah right issue, nilai bukunya bertambah, meningkat. Rasionya maksud saya dari 2,46 jadi 2, itu berarti rasionya kan jadi naik gitu kan. Dan harganya jadi 1.900, tidak terlalu jauh dengan harga saat ini. Apalagi kalau nanti setelah terdelusi, jadi mungkin bisa di level 3.600 atau 3.600-an mungkin, lebih nggak jauh lagi. Ini kan harganya 1.900-an. Jadi secara valuasi masih oke banget. Dan cenderung nanti kalau kita lihat beberapa analis fundamental yang sudah menghitung potensi naik BRI setidaknya ke level dengan rasio yang kita dapatin ini, dia akan ke level 4.760 per lembar. Jadi ruang geraknya masih berpotensi untuk gain, mendapatkan upside gain 21%-an. Jadi kalau beli sekarang, potensi naik sekitar 21%. Plus ditambah lagi, ini baru capital gain belum termasuk kalau nanti kita dapetin seperti dividen ya, dividen BR, ini perusahaan nanti kita harapkan dengan mergernya dengan Pegadaian dan PNM, dia akan mendapatkan profit juga yang meningkat ya. Kita akan berharap dia akan dapat profit yang meningkat. Kita juga tahu kalau laba bersih BRI per kuartal kedua jadi berapa tuh? Kalau saat ini, kalau nanti digabung ya, PNM plus Pegadaian plus BRI, dari 12,5 triliun menjadi 14,5 triliun. Jadi begitu digabung, dia punya aksi ini juga meningkat. Jadi labanya berpotensi untuk meningkat. Jadi saya rasa berpengaruh juga ke dividen nanti. Dan kita tahu BRI adalah salah satu emiten BUMN dengan profit besar dan memberikan dividen yang juga secara rasio dividen yield itu cukup besar, cukup menarik ya. Jadi ini layak beli dan layak simpan, masih layak beli dan layak simpan. Ya, semoga apa yang saya bagikan bisa membantu. Bapak Ibu bisa nonton juga banyak sekali video-video mengenai valuasi bagaimana sih caranya hitung-hitungannya right issue BRI ini masih oke apa enggak dan sebagainya. Dan saya yakin juga masih akan Bapak Ibu juga bisa lihat ya di ini. Cuma saya sekarang mau ulas adalah dari secara teknikalnya bagaimana. Kalau naik ke harga 4.760 masih relevan nggak sih dalam kondisi sekarang, kondisi hari ini ya. Coba kita cek chartnya. Nah ini chartnya, mungkin kalau kita nggak lihat daily lah, kalau lihat BRI dengan valuasi begitu, kita better lihat monthly ya, monthly lah. Nah dari sini saja sebenarnya kita sudah lihat bahwa BRI itu masih sangat-sangat layak untuk hold. Secara kita lihat dia dari dulu sampai hari ini dia trennya masih naik terus ya, naik terus bahkan ketika kena badai di bulan Maret dan Februari Maret ya, Maret lah. Itu yang salah satu emiten yang paling cepat recovery-nya ya. Dia bulan Mei aja dia udah mulai ini bulan Maret, bulan April,
bulan Mei dia udah mulai menandakan tanda-tanda naik rebound dengan bagus gitu ya. Jadi saya lihat sebenarnya cepet dia punya resilience, daya tahan dia terhadap terhadap krisis sangat tinggi. Jadi saya bilang oke banget ini. Dan ketika dia harganya murah, lihat tuh volumenya yang masuk juga masif sekali ya, masif. Dan ketika dia naik asing juga masuk lagi. Dan ini oke banget. Jadi saya lihat kalau ke level 4.700-an ya oke banget karena itu artinya dia bisa berpeluang untuk naik lagi ke level ininya, ke all time high-nya. Kalau udah breakout all time high, udah the sky is the limit. Jadi sangat oke banget. Dan kita bicara ini teknikal ya, kita bicara teknikal. Nah, kalau kita bicara teknikal, kita juga harus melihat kondisi ekonomi Indonesia juga. Kira-kira seperti naik ada peluang nggak sih change-nya? Nah, seperti kita lihat juga kan, ketika market lagi crash waktu itu ya, optimisme pasar bahwa Indonesia akan pulih itu tinggi. Jadi dia cepat sekali naik. Dan sektor finance di Indonesia, seperti Bapak Ibu ketahui, adalah yang salah satu yang jadi penggeraknya. Nomor satu dia penggeraknya ya. Pertama BCA, dua BRI ini. Dan kalau ekonomi rebound, ekonomi recovery, sektor dua ini yang paling duluan, yang paling memimpin. Sektor keuangan ini BCA dan BRI yang duluan rebound. Dan BRI saya rasa peluang untuk chance untuk kedepannya juga rebound. Dan kita juga tahu pemerintah saat ini juga dalam kondisi pandemi ini mereka juga fokus untuk masuk ke segmen ultramikro, membantu UMKM. Dan saat ini UMKM yang targeting dari pemerintah itu juga tinggi ya. Jadi langkah strategik ini memang harus dilakukan untuk supaya pemerintah bisa menjangkau lebih luas lagi. Dan seperti kita ketahui, yang menjangkau ke ultramikro banyak tuh adalah pegadaian, salah satunya pegadaian. Karena pegadaian ini sebenarnya less resiko juga, karena mereka menggadaikan nilai barang yang langsung tervaluasi ya, biasanya barang-barang berharga. Jadi mestinya secara safe, secara aman, itu memang lebih aman begitu. Jadi mereka masuk ke jalur-jalur begitu. Dan ekonomi Indonesia diperkirakan kalau lihat kondisi saat ini ya, itu juga naik. Juga berpotensi untuk rebound. Kita ketahui bahwa di kondisi COVID-19 sekarang ini juga kan tidak lama, cuma 1 bulan lebih aja, ekonomi sekarang kita Bapak Ibu udah lihat, udah melihat. Dan kalau di kuartal ketiga selesai ini, Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang positif, recovery yang cepat dan sebagainya, itu just matter of time, kuartal keempat dan kuartal pertama 2022, itu juga akan ngegas gitu. Ya, jadi itu prediksi dari nggak cuma saya juga baca-baca, banyak juga analis mengatakan hal yang sama. Jadi kita sudah inline gitu ya. Dan kalau lihat composite-nya, ini kan seperti saya bilang tadi, kalau lihat BRI, BCA, lihat composite-nya, lihat chart-nya pergerakannya mirip. Ini kalau saya tumpuk pergerakan antara composite dan BRI, ini mirip banget nih composite. Ingat-ingat ya, saya ganti nih BRI ini. No, mirip kan? Walaupun ya nggak sampai gimana banget, tapi pergerakannya naik turunnya selaras. Ya, naik turunnya selaras. Nah, dan kalau lihat komposit hari ini, peluang untuk rebound, untuk naik lagi itu cukup besar. Apalagi saya lihat IHSG kalau mampu bertahan di level ini kita ngomong monthly ya, kita ngomong monthly. Dalam waktu kita nggak usah ngomong muluk-muluk lah. Target di akhir tahun di level 6.500-an itu oke banget kan. Nah, kalau IHSG bisa naik ke level 6.500-an, masa sih BRI tidak naik ke level setidaknya 4.000-an gitu ya. Kalau sekarang harga 3.850 dan nanti terkena delusi dari right issue, mungkin jadi valuasinya jadi 3.500 atau 3.400-an dan nanti bisa naik ke level 4.000-an. Kan oke banget. Dan saya lihat beberapa teman-teman kita di grup
saat ini harganya juga banyak yang masih pegang murah-murah kok. Paling mahal mungkin di level 4 ribuan. Karena dulu mereka ketika BRI di puncak, ketika sebelum pandemi, mereka sempat beli BRI 4.500, turun di 2.500, 2.400 pada belanja semua ya. Pada belanja, terus di level 3.000, mereka averaging, jadi averaging ya, averaging. Dan di level 3.400 belanja lagi. Jadi saya lihat harga mereka perolehan sekarang rata-ratanya di kisaran 4 ribuan. Antara 4.000 sampai 3.500, 3.600. Di range ini menurut saya kalau Bapak Ibu right issue, Bapak Ibu tebus, itu valuasinya masih masih sama ya, masih masih imbang lah. Jadi saya bilang BRI layak tebus sih, layak tebus kondisi saat ini. Anggap aja Bapak Ibu berkesempatan mendapat BRI di harga diskon aja. Di harga diskon, dan potensi untuk naik kan juga cukup besar. Right issue-nya juga nggak terlalu ya, saya bilang nggak gimana-gimana banget lah, masih oke banget kok. 10 lot dapat 2 lot kok. Jadi kalau 10 lot dapat 2 lot, menurut saya dana yang Bapak Ibu keluarkan juga nggak besar, yang maksudnya yang Bapak Ibu siapkan. Dan kalau lihat kondisi seperti ini, kemungkinan besar juga akan terserap di market. Karena BRI ini seperti kita ketahui, banyak yang dikolek oleh institusi. Ingat, pemerintah pegang 56% dan institusi, Dapen, dan lain-lain 41%, termasuk kita retail, total 41%. 41 triliun. Harusnya sih, mestinya akan terserap dengan baik gitu ya. Oke, itu setidaknya gambaran, setidaknya pencerahan saya mengenai right issue BRI. Moga-moga jelas ya, saya mencoba untuk menjelaskan tidak dengan bahasa yang terlalu jelimet di angka, right issue, dan lain-lain. Saya lebih ke pendekatan-pendekatan praktikal yang membuat Bapak Ibu berpikir secara logika thinking yang simple. Itu yang penting sih, karena kita investasi itu dibikin simple aja. Jangan dibikin ribet dengan hal-hal yang wah jelimet hitungannya gitu ya. Nggak usah sampai begitu. Kita ini aja ya, lihat secara kasat mata bagaimana kira-kira dengan kondisi saat ini perusahaan dengan valuasi, dengan mendapatkan potensial profit, digabung merger dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani, akan mendapatkan profit berapa, nanti range-nya pergerakan akan naik berapa, kita lebih valuasinya begitu. Dan kalau nilai aset pasti jadi lebih besar karena pemerintah memberikan aset tambahan senilai 56,75 triliun. Itu setara dengan 2 perusahaan ini ya, baik dari Permodalan maupun Pegadaian. Jadi udah melebur. Saya nggak tahu nanti ini modelnya melebur jadi under BRI semua atau tetap Pegadaian dalam Pegadaian, PNM dan tetap PNM. Saya nggak tahu. Tapi intinya nanti di laporan keuangan semua masuknya ke pendapatan BRI semua dalam satu holding ini. Itu yang saya bilang oke banget ya, oke banget. Oke, ya selanjutnya kita lanjut di market review kita, kondisi saat ini ya, composite bagaimana. Mengawali awal minggu ini oke ya, awal minggu ini bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini saya kembali ke sini. Karena dia masih bergerak di range dan range-nya range atas kebetulan. Dia tidak sampai range bawah di 6045. Dia masih bergerak di 6100 dan 6113 dan 6144, yang mana ini oke. Dia masuk di range atas ya. Dan asing juga membukukan net buy 343,7 triliun. Miliar. Wow, triliun udah kayak market US saja. 343,7 miliar asing net buy, dan transaksi hari ini memang nggak besar-besar banget, tapi lumayan lah meningkat dari sebelumnya 8, sekian triliun, sekarang jadi 9,275 triliun. Oke lah, di tengah kondisi market yang masih soalnya gini, sentimen orang bilang September ini adalah bulan jelek itu didengung-dengungkan, sehingga orang juga ragu-ragu untuk trading atau berinvest di sini. Maka saya bilang kita selalu harusnya thinking positif aja, jangan sebar berita-berita negatif. Ya antisipasi boleh, kita buat supaya berjaga-jaga boleh, tapi jangan jadi ketakutan, jadi parno, kan jadi transaksi jadi kecil deh. Seperti kita ketahui, 60% transaksi Indonesia IHSG saat ini udah dikuasai oleh domestik. Jadi ya janganlah kita nebar fear untuk market sendiri, ya kan.
kita optimis saja. Saya optimis September ini adalah September ceria. Itu ya, kita harus thinking positif. At least kalau sampai IHSG merah pun, buat saya pribadi menjadi September ceria karena kita tetap dapat profit. Deal? Setuju? Ya, setuju ya. Kita harus tetap profit, harus tetap ceria, tetap sehat. Ingat, salah satu cara untuk meningkatin imun tubuh adalah dengan berpikiran positif. Ya, oke. Jadi melenceng deh. Terus kedepannya gimana? Kedepannya seperti tetap inline, IHSG berpeluang menguji resisten 6179 dengan bottom di level 6080 yang mana merupakan skyline kita. Ini range pergerakan kita ya. Target naik kalau dia bisa di atas 6179, berikutnya akan menguji resisten di level 6263. Oke? Terus sektornya bagaimana? Nah, ini sektor. Sekalian saya bahas sektor finance dulu deh. Sejalan dengan analisa saya yang tadi BRI right issue tadi. Nah, finance ini kalau kita lihat juga membentuk pola pattern yang juga bagus sebenarnya. Kalau ini terlepas dari saya punya garis-garis selendang, skyline dan V-line yang membentuk trend uptrend ya, trennya naik ya, tren bullish. Kalau kita menggambar pola pada dasarnya ini saya nggak terlalu sekilas saja, sekilas. Kalau kita lihat pola yang terbentuk, ini kan juga polanya bagus banget ya, uptrend naik gitu ya. Ini flag ya, flag apa pennant ini. Nah, itu bisa berpotensi untuk kalau dia semakin mengerucut dia akan breakout, dan kita juga lihat dia potensi untuk breakout cukup besar karena dia pergerakan semakin nyempit tapi dalam pergerakan yang naik ya. Ini dia nggak buat lower low ke bawah, dia nggak jebol tren jangka panjang saya yang V-line ini, dia nggak jebol. Kalau dia jebol ini sih ya berarti udah patah tren, berarti udah jadi tren bearish. Tapi ini kan saat ini dia berpotensi untuk lanjut lagi sama kayak begini nih. Nah, ini kan juga pola yang saya kemarin udah bagikan ya mengenai cara-cara kita gambar pola. Ini kalau saya gambar dia pola lama dia kan naik, dia membentuk sama, terus dia begitu dia breakout, jebret dia naik lagi, dan dia swing di sini, jalan lagi, jebret dia naik lagi, begitu terus. Jadi dia ada layer pola yang jalan semakin naik gitu. Dan ini trennya pada dasarnya kelihatan ya, sektor finance ini masih akan oke. Jadi kalau lihat ini sebenarnya sih masih aman lah. Terus sektor basic masih sideways ya. Kalau saya lihat ini di sini, nah ini masih sideways jalan di sini. Sekali lagi kotak ini nggak saya ubah-ubah Bapak Ibu, dia nurut banget jalan di sini kotak ini. Harapan saya bisa segera breakout lagi. Terus kemudian consumer cyclicals juga menarik. Jadi kalau saya lihat indeks kayak sektoralnya kayak begini, kita berarti cukup optimis komposit juga berpeluang untuk rebound, untuk naik lagi ya. Ini juga nih masih jalannya masih oke banget. Mantul dari skyline. Ini bagus nih. Skyline. Dia potensi untuk naik lagi ya. Consumer cyclical silakan cermati. Energi, wow, energi juga jebret naik lagi hari ini. Keluar dari resisten ini supportnya ya. Terus kemudian finance sudah, terus sektor healthcare, wah keren ya. Nah, lihat dari sektor-sektor ini kita udah optimis lah. September ini kayaknya kalau nggak ceria itu, aduh, please deh, come on man. Ya, infrastruktur, wow hari ini infrastruktur keren ya, Ini juga kita udah gambarin polanya kemarin ya, dan hari ini lompat. Dan lanjut lagi, harapan saya lanjut lagi ya. Ini Wika Waskita masuknya sektor ini sekarang. Walaupun saya lihat secara sektoral, secara emiten, dia hati-hati, belum tanda-tanda benar-benar rebound. Jadi sebaiknya buat saya pribadi, kita ini dulu deh, stay defense dulu, profit jual ya. Terus industri, wow industri juga masih naik lagi ya. Ini keren nih. Masih akan naik. Kalau lihat kayak begini saya optimis lah, IHSG peluangnya cukup besar untuk kemudian naik lagi.
Consumer non cyclicals walaupun masih di area bawah, tapi dia udah pelan-pelan slow but sure sudah mulai comeback untuk naik lagi ya. Semoga ya, kita harapin all sektoralnya bisa bagus semua. Properti juga oke ya. Hari ini juga banyak naik, Sumarkon, CTRA, BSDE juga kelihatan tanda-tandanya naik. Ini selaras dengan program pemerintah subsidi bunga ya, dan penghapusan PPN kalau nggak salah. Terus sektor tekno masih ya inilah ya, dia udah terlalu tinggi dan dia sekarang masih lagi konsolidasi. Kita anggap konsolidasi. Tapi saya kalau dia di bawah garis skyline saya ini, saya cenderung saya hindarin dulu ya. Skip dulu. Terus sektor transportasi juga masih sideways, tapi sideways-nya di atas. Kita udah iringin sektor ini udah lama loh. Saya udah kode sektor ini juga cukup lama. Dari di sini dia konsolidasi, dia naik, konsolidasi lagi, naik lagi. Dan ini kalau dia pullback lagi, dia berpotensi untuk naik lagi. Jadi hold aja emiten ini, dan jika Bapak Ibu mau keep untuk jangka waktu beberapa waktu ke depan, saya rasa masih oke. Nah, ini secara sektoral kita. Jadi kalau lihat sektoralnya, Bapak Ibu saya summary sedikit. Ini banyak yang dalam pergerakan naik bagus. Jadi harusnya chance untuk Bapak Ibu dapat profit juga cukup besar. Terlepas dari IHSG-nya nanti akan berpotensi untuk koreksi atau nanti mungkin malah langsung lanjut nge-rally lagi ya. Ya, oke, itu semua Bapak Ibu sharing-sharing kita ya, lumayan padat nih hari ini ya. Semoga itu menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua, tidak galau dengan BRI ya. Dan pada dasarnya pasar saham Indonesia masih menyimpan potensi yang luar biasa. Jangan khawatir, bukan serta-merta, oh Pak, kan sekarang isunya lagi digital Pak, ini BRI sama BCA gimana? Saya sudah pernah ulas ya di webinar, bahwa sebenarnya pendanaan corporate perbankan itu kan dapat dananya masif dari lending ya. Jadi kalau digital, pendanaan dapat keuntungan, dapat profit mereka itu dari jasa transaksi, dari jasa admin, yang mana saat ini saya bilang belum dalam beberapa waktu ke depan belum bisa untuk sampai bisa menyamai lending tadi, corporate tadi, perkreditan tadi maksud saya. Jadi nggak usah khawatir lah ya, tetap institusi konvensional tetap masih akan memegang kendali ya, santai aja. Oke, itu semua sudah ya, sharing-sharing saya, market review, rekomendasi serta ulasan komplit hari ini. Total video utama kita 50 menit, bayangin ya, keren banget kan. Wow. Oke, sampai jumpa semuanya. Harapan saya minggu ini kita dapat profit. Mengawali hari Senin ini dapat profit lumayan, jadi Selasa dan selanjutnya kita juga akan dapat yang baik. Saya doakan Bapak Ibu senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan selalu sehat pastinya, ya selalu aman. Oke, sampai jumpa semuanya. Profit selalu, salam profit, and God bless.